pribadi saya, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merasa sangat bersyukur bertemu kembali dengan rekan-rekan khususon para petugas operasi jaringan irigasi air dan juga rekan-rekan P3A perkumpulan petani pembangkit air khususnya Sido Makmur. Dan alhamdulillah saya hadir atas undangan dari P3A Sido Makmur. Merasa bangga, merasa senang melihat situasi seperti ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita baik sebagai petugas pintu air, sebagai petugas pengelola OP maupun sebagai petugas tetap terjalin kerjasama yang baik, komitmen yang baik, komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, juga mempertahankan sinergitas ya. Jadi selalu energik ya, selalu dinamis dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi bersama, baik itu musim penghujan maupun musim kemarau. Di musim kemarau kita giring ya untuk memberikan kebutuhan air sawah dengan baik. Di musim hujan air berlebihan, bahkan di beberapa tempat lokasi tentu terjadi bocoran-bocoran atau longsor seperti itu. Nah, ini diperlukan kerjasama yang baik ya, karena tentu bapak-bapak ketahui bersama, karena kita dalam pengelolaan anggaran khususnya juga pembangunan PDAM itu mempunyai keterbatasan, apalagi dengan situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah semua saya lihat ya dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang penting. Kalau kita sehat, kuat lahir batin, insya Allah yang namanya rezeki ya semua bisa diatur. Dan saya juga bisa memahami banget ya, tentu ya suka duka daripada BPA pasti pertanyaannya hanya dua. Satu, Pak, keberadaan kami selanjutnya seperti apa? Kedua, Pak, honor saya bisa naik enggak? Ya, pasti selalu seperti itu. Ya, itu. Memang kami di dinas ini terutama pada saya juga berkiprah berencana selalu bagaimana berusaha untuk meningkatkan dua hal tadi ya, dua hal tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah akan mendengar istilah P3K ya, mendengar P3K. Memang P3K ini suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, tapi hitungan untuk teman-teman kita sebagai pengelola OP, sebagai PPA ini baru masuk hitungan saja. Artinya dari Kementerian PP ini sudah didata sedemikian rupa dan sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Hasil ya PP ini belum bisa dibuatkan, mungkin karena sifatnya budgeter ya, hitungan yang hanya dalam tahun itu saja, tapi secara nasional. Yang baru muncul itu Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Memang Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan juga infrastruktur P1 itu merupakan kebijakan pemerintah ya, atau kami sebagai pemangku kepentingan ya, itu dasarnya adalah mengerjakan pelayanan dasar, melaksanakan pelayanan dasar pendidikan. Jadi untuk mencerdaskan masyarakat bangsa dan negara. Kesehatan untuk meningkatkan. Nah, kita di sumber daya air yang untuk mempertahankan produktivitas tanam yang dikelola oleh P3A maupun oleh Bapoktan, seperti itu oleh Dinas Pertanian. Soal dari integrasi ini tidak hanya sembarang kita melaksanakan itu saja, tetapi punya item-item yang dinamakan kinerja sistem irigasi. Kinerja sistem irigasi apa saja? Yang pertama itu adalah kondisi fisik sarana dan prasarana jaringan irigasi. Kita tahu, masing-masing tahu kondisi fisik sarana dan prasarana irigasi ini macam-macam ya.
ada yang pintunya rusak, ada yang ditemukan pasangan batu dan sebagainya di setiap pengelolaan air, kita belum sempat pasang. Itu adalah kondisi masalah fisik baik, sedang, ringan maupun rusak. Itu kondisinya. Nah, kita sendiri di sini mungkin di Lampung Utara bisa berapa terjadi kondisi baiknya? Nah, hanya 52%. Jadi bagaimana caranya ini untuk mempertahankan 50% pilihannya? Indikator yang kedua adalah berkaitan dengan intensitas tanam atau produktivitas tanam. Ya, apakah itu 100% ada 1 kali tanam, apakah itu 200% 2 kali tanam? Ya, dan tidak mungkin kalau 300% ya. Artinya mungkin saja padi-padi bija atau padi-padi sebagian. Dan kemudian yang ketiga adalah personilnya. Ya tadi personil itu ada staf OP, ada bapak-bapak sebagai tugas air. Ya, satu dari jumlahnya, kemudian dari dua dari kemampuan bapak-bapak bekerja itu dinilai. Ya, kelihatannya dengan luasan 6.100 hektar sekian, ini mungkin jumlah kita hanya 40-an ya. Itu mungkin kurang ya Pak ya. Nah, coba nanti kita identifikasi kembali ya, untuk cek kembali dengan luasan 6.100 hektar itu, ya, apakah kita mampu dengan 45 orang itu? Nah, kemudian dan personalnya adalah sisi peralatan. Kita tahu sendiri kita butuh mesin bongkar rumput, mesinnya ada dan sebagainya. Karena memang di tugas pembuatan itu belum ada belanja modal. Ya, modal tadi kita yakin teman-teman juga menyampaikan kepada kita dan berusaha bagaimana cara di pusat untuk membantu berkaitan dengan peralatan tadi. Ya, peralatan adalah dokumentasi. Dan itu tadi pemahaman bagaimana kita bisa membaca peta wilayah kerja kita. Kita bisa membaca skema jaringan irigasi kita bisa membaca skema bangunan kita bisa membaca rencana tata-tata global kita dan rencana kebutuhan air kita, rancang airnya. Data-data itu harus benar. Ya, kemudian juga data-data bapak pribadi masing-masing sebagai PPK, tugas di mana dan sebagainya. Ya. Kemudian yang keenam adalah P3A, peran serta masyarakat P3A. P3A ini berapa anggotanya? Secara kemudian P3A-nya dan P3-nya jalan atau belum Kabupaten Ciamis. Juga kemudian apakah baru mengajukan untuk berbadan hukum ataukah sudah berbadan hukum? Dan itu pendidikan itulah dari 1.1 sampai 6 ini sangat kita perlukan sekali. Nah, jadi tadi saya sampaikan kondisi jaringan personal itu sangat bukan. Berarti peran personalia dan peran P3A dan P3A ini benar-benar sangat besar untuk mempertahankan kondisi tadi dengan maksud operasi tetap berjalan. Ya, meskipun kondisi fisiknya kita ini ya hanya 50%, saya yakin bapak-bapak ini biasa bagaimana mengoperasikan mengalirkan air dan kebutuhan air ini tetap bergerak. 2 poin tadi personalia dan P3A. Nah, ini nggak boleh pecah. Kalau ini pecah, ya berarti indikator yang lain ini bisa rusak gitu. Paham maksud saya? Ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali, saya memahami sekali dengan keterbatasan yang kita punya. Tapi saya lihat teman-teman di Lampung Utara dan beberapa media lain juga yang datang ke sana, ini artinya antusias, ya berjibaku kerja siang malam ya. Nah, saya suka baca tuh, ya di grup WA itu kan, di segmen dan sebagainya seperti itu. Nah, dari ke-6 ini tentu bagaimana upaya orang lain, masyarakat atau komunitas sendiri atau pimpinan sendiri untuk bisa melakukan. Ya bagus, seperti teman-teman di Lampung Utara ini punya nih youtuber ya, PPK TV, itu bagus, ya bagus.
Jadi bagaimana mengabarkan keberadaannya, keberadaan khusus untuk pelaku perkara gitu. Yang lain juga di Kerawang ya, apa tuh gara-gara PPKD pelaku perkara dan Widianto ikut-ikutan juga gitu kan. Tapi tidak apa-apa, itu adalah suatu media bagaimana kita menyampaikan sesuatu gitu. Lebih dan kurangnya kita, lebihnya kita atas kekurangan kita tetap bekerja, ya kan? Kurangnya kita, ya permohonan kita kadang lambat dan lama sebagainya. Itulah jadi kami sebagai pimpinan teman-teman di pusat dan juga untuk bisa berpikir kan gitu ya. Tapi inovasi, kolaborasi yang Bapak sudah laksanakan itu sudah sangat baik. Apalagi tadinya sekarang ini merasa senang dan merasa bangga bisa melaksanakan event lain gitu ya. Rasa keberhasilan dan rasa syukur dan kebanggaan itu yang mungkin bisa saya resapi di sini gitu kan. Saya juga bangga pada sehat di sini. Tentu saja saya kemarin tidak jadi berangkat ke itu Sukabumi. Kalau saya berangkat ke Sukabumi itu butuh fresh 3 hari. Ya, itu kan hari Selasa, Rabu, Kamis. Karena perjalanan itu 9 jam. Lebih jauh dibandingkan Lampung Utara. Sudah hitungannya lebih tajam juga. Itu saya pikir, ya batal saya. Jadi demi Lampung Utara. Jadi saya batalkan acara di Sukabumi. Nah, saya nggak ikut dulu, saya ke sana. Dan ya ini saya alhamdulillah bisa datang dengan teman-teman semua ya. Pak Cecep, Pak Aceh, ya, khususnya 3A. Nah, mungkin saya sekilas ya menyampaikan apa pentingnya pengelolaan identifikasi bukan hanya di Polda, tapi dinilai dan dievaluasi yang namanya sistem mitigasi ada 6 dikatakan yang jadi bapak-bapak ini kita secara diamnya menilai masuk kita kinerja P3A dinilai apabila SDM itu sudah mampu untuk bisa melaksanakan tugasnya atau akhirnya ya daya sarana kewilayahan ditingkatkan kan harapan kami kan seperti itu mudah-mudahan gitu ya makanya dengan pertemuan ini sama-sama kita bicara ya kita bicaranya bicara benar ya teknis keberadaan kita media penting gitu kan jadi ini TV apa TV Lapok jadi ini saya bisa sharekan juga ke teman-teman yang lain gitu kan channel saya ada juga sebagai calon kandidat employee pegawai kinerja terbaik di September 2020 ini mudah-mudahan saya mendapat 5 besar. Kalau saya mendapat 5 besar kan berarti ada kepercayaan bahwa saya ini bekerja bukan hanya sekedar bekerja tapi saya bertemu langsung apa yang menjadi bahan ya di daerah. Nah itu sekilas ya Pak ya saya sampaikan kebijakan berkaitan dengan sistem irigasi. Jadi ada nah selanjutnya nanti Cecep ya akan menyampaikan tugas dari P3A ya gitu ya dan dengan atribut-atribut yang berkomuniti sekarang ini ternyata jadi tugas itu ada tugasnya gitu ya sama P3A sehingga masyarakat pun bukan buang sampah ke saluran atau ke sungai gitu kan ya gitu jadi atribut seperti ini penting P3A sudah makmur dan PPA itu penting sekali supaya masyarakat lebih mengenal itu saja yang saya sampaikan mungkin dilakukan oleh Pak Cecep sampai saya mungkin saya ada pengguna air karena pembuat air kalau saya berbicaranya waktu itu mengacu ke Perpres nomor 12 2012 itu tentang pedoman di mana secara perencanaan kita harus membuat akal. Kalau kita tidak membuat perencanaan akal, kita disalahkan.
keduanya dari segi pelaksanaan kita harus mengisi ulang komplek. Ketiga, yang dikatakan Pak Ade tadi itu berbicara evaluasi fungsi. Jadi jangan ini Pak yang konten ya, ini untuk sebagai olah tanahnya. Kita juga kan keterbatasan air di hulu Pak. Kalau bisa ini yang ketiga ini pakailah pola tanam padi palawija. Sebetulnya palawija itu untuk mematikan hama yang padi itu. Sekarang itu kan bagus ya. Tapi kalau kita tanam padi lagi terus posisi ini hasilnya akan menurun Pak. Oleh takdiran. Alangkah lebih bagusnya kita tanam palawija. Ini untuk memutus rantai hama Pak. Sebetulnya itu. Untuk memutus rantai hama. Kenapa kita pola tanam padi pada palawija? Soalnya kan ini dalam kaitannya pemberian air, jadi kan PPA itu memberi air. Ini saya jelaskan sinergi antara PPA dan ketiga tingkatan pelaksana di sawah ada apa saja. Pertama pengolahan tanah, ya. Kedua pertumbuhan, ketiga panen. Beda Pak. Masa pengolahan tanah pemberian airnya dengan masa pertumbuhan beda. Kalau masa pengolahan tanah di musim hujan ini ada 1,25 liter per detik per hektar. Jadi kalau Bapak punya ada 100 hektar, tinggal dikalikan 100 kali 1,25 berarti 125 liter per detik. Nah ini sama PK dikeluarkan Pak 125 liter per detik. Melalui apa Pak? Coba. Melalui apa? Dicatat di mana Pak itu? Di papan presiden Pak, papan operasi. Papan operasi itu adalah sarana komunikasi antara PPA dan P3A Pak. Jadi buntrang di papan operasi eta. Proses 25 Pak, jadi ada komunikasi. Jadi jangan sampai si PPA itu apa itu milik usaha sawahnya. Jangan sampai gitu Pak. Baik, sahabat pecinta tanaman. Tema hari ini kita tahu berkaitan dengan persawahan tanaman padi. Alhamdulillah kita tadi sudah menyaksikan panen raya dan kita diskusi ngobrol bersama para P3A buat dari pemakaian air dan juga para operasi air dan di sini saya Alberto teman sahabat saya Pak Sofyan dan Pak Adep dan saya dari PDD PSDA Artikan banyak terima kasih. Semoga sahabat bisa cinta persawahan, cinta tanaman bisa dengan senang hati menyaksikan apa yang kami jadi. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Taufiq Kurnia.